Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi atau definisi komunikasi dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam komunikasi, ya. Jadi di sini kita nanti akan berfokus pada komunikasi kefarmasian, ya. Jadi bagaimana caranya menyampaikan informasi dan edukasi terkait dengan obat ke pasien ataukah keluarga pasien, ya, juga termasuk ke para medis lainnya dan juga termasuk kepada dokter. Nah, jadi pengertian komunikasi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah penyampaian pesan atau pemindahan pesan dari sumber ke penerima sehingga si penerima mau mengikuti isi pesan, atau suatu proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima, ya. Ini didasarkan pada pengertian dalam promosi kesehatan dan ilmu perilaku, ya. Jadi apa yang kemudian kita sampaikan kepada orang lain itu sampai kepada penerima, dan penerima menangkap isi pesan itu dan mengikuti apa yang terkandung dalam isi pesan tersebut. Nah, definisi lainnya, istilah komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau communis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama, ya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi milik bersama, artinya saling dimengerti, ya. Jadi apa yang disampaikan kepada pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan menjadi milik bersama. Dalam hal ini, pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu juga dimengerti oleh orang lain yang kita sampaikan pesan sebagaimana kita mengerti isi dari pesan tersebut. Nah, beberapa definisi komunikasi lainnya, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi, ya. Yang kedua, menurut Robin J.G., komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan, ya. Jadi ada penyampaian pesan, ya, informasi tentang baik itu pikiran maupun perasaan kita. Kemudian berikutnya adalah komunikasi sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain, ya. Jadi ada sesuatu yang kemudian kita mengerti, kemudian kita mau menyampaikan hal itu juga kepada orang lain, maka kita lakukan proses komunikasi. Nah, yang keempat, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain, ya. Jadi kita mengerti tentang suatu hal, tentang informasi, kemudian kita mengkomunikasikannya atau menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain sehingga orang lain tersebut juga memahami apa yang kemudian kita pahami. Nah, di sini ada persamaan, ya, apa yang kita pahami dan orang lain pahami melalui proses komunikasi yang kita sampaikan. Komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain, di mana ada komunikasi juga merupakan proses sosial. Nah, adapun tujuan dari komunikasi yaitu mempelajari atau mengajarkan sesuatu, ya. Kita mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ya, memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Jadi dengan melakukan proses komunikasi, maka kita juga pasti ingin orang lain tersebut mengerti terhadap pesan yang kita sampaikan, dan dalam pesan itu terkandung suatu misalnya ada instruksi atau apa. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan, ya. Dengan melakukan komunikasi, maka apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa kemudian orang pahami. Yang keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Nah, juga melalui proses komunikasi ini kita bisa menjelaskan siapa kemudian diri kita, dan juga bisa juga terkait dengan
orang lain. Yang kemudian kelima, melalui komunikasi ini kita bisa berhubungan dengan orang lain, ya. Kemudian yang keenam, dengan komunikasi merupakan media untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mencapai sebuah tujuan yang sama, ya, dengan berkomunikasi. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan, ya, kemudian misalnya ada mau launching produk obat baru, ya. Nah, dalam produk baru itu tentunya departemen penelitian dan pengembangan obat itu mempunyai tujuan tertentu, ya, dalam hal pengembangan obat baru tersebut. Nah, ini kemudian akan dikomunikasikan dengan berbagai bidang lainnya dalam sebuah industri obat tersebut, sehingga nanti sama-sama mengerti dan tujuan yang kemudian disampaikan oleh bagian divisi research and development, penelitian dan pengembangan itu bisa kemudian tercapai. Yang kedelapan, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Ya, ini tadi sama dengan poin keenam, yaitu menyelesaikan sebuah masalah, ya. Jadi dengan berkomunikasi itu bisa meredakan suatu ketegangan dan menyelesaikan konflik yang ada di antara masyarakat. Baik itu juga konflik antara dua orang, ya, tiga orang, ataupun dalam masyarakat. Kemudian yang kesembilan, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain, ya. Jadi dengan berkomunikasi memberikan pengaruh terhadap orang lain, ya, baik itu pengaruh secara pikiran atau bahkan sampai kepada pengaruh perilaku. Nah, ini akan menstimulasi atau bisa jadi perkataan kita itu bisa menjadi suatu motivasi bagi orang lain. Adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama adalah adanya komunikator, ya. Kemudian ada pesan, saluran, komunikan, umpan balik, efek, noise, dan konteks. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari Laswell dapat diturunkan 5 unsur-unsur komunikasi, ya, seolah-olah kita menghentikan suatu proses komunikasi. Jadi seolah-olah proses komunikasi itu berhenti, maka akan kelihatan siapa yang bicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang diajak bicara. Nah, Laswell kegunaan teorinya ini digunakan untuk penelitian, kemudian justifikasi, ya, memunculkan variabel penelitian, variabel komplit, lalu dibuat kerangka konsep penelitian, lalu kemudian dilakukan pembahasan. Jadi Laswell ini meneliti, ya, suatu penelitian tentang komunikasi. Nah, di sini ada Laswell's model, ya, dari Harold Laswell, merupakan teori komunikasi awal yang pada tahun 1948. Nah, jadi komunikasi ini dia menjelaskan bahwa komunikasi ini merupakan cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan. Ya, jadi siapa, ya, komunikator, ya, kemudian apa yang disampaikan. Nah, itu adalah pesan, ya. Kemudian lewat media apa, ya, lewat apa. Nah, ini ada media. Nah, kemudian kepada siapa, ya, berarti kepada penerima. Nah, apa efeknya? Nah, ini akan memberikan efek tadi, ya, tujuan-tujuan komunikasi yang sudah saya jabarkan di slide sebelumnya. Ini akan memberikan efek atau dampak dari pesan yang disampaikan kepada orang lain. Jadi kita lanjut. Formula Laswell setiap program komunikasi. Jadi ini adalah unsur-unsur dalam komunikasi, ya. Jadi apa yang akan disampaikan ini berupa pesan, kemudian ada informasi atau suatu kebijakan. Kemudian siapa yang akan menyampaikan pesan, informasi atau kebijakan tersebut. Kemudian mengapa pesan atau informasi atau kebijakan itu perlu disampaikan. Kemudian di mana pesan atau informasi atau kebijakan harus dilakukan, ya. Nah, bila mana atau kapan pesan tersebut atau informasi tersebut atau kebijakan tersebut disampaikan, dan bagaimana proses penyampaian pesan, informasi atau kebijakan dilakukan agar tepat waktu. Nah, ini adalah semua pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus terjawab oleh
dalam komunikasi tersebut, ya. Jadi paradigma komunikasi Laswell mengisyaratkan komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadinya perubahan perilaku dari penerima informasi atau penerima komunikasi, dalam hal ini adalah audiens, ya. Jadi bisa saja terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan atau kognitifnya, ya. Jadi misalnya seorang guru menyampaikan suatu pesan atau informasi ilmu kepada muridnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perubahan tingkat pengetahuan atau kognitif dari siswa atau mahasiswa. Kemudian terjadinya perubahan pada tingkat emosi atau perasaan, atau dalam hal ini adalah afektifnya. Kemudian terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku atau psikomotorik. Nah, sedangkan menurut Aristoteles pada tahun 334 sampai 322 sebelum Masehi, unsur-unsur atau elemen-elemen dari komunikasi itu adalah adanya sumber, ya, yang pemberi informasi, kemudian saluran atau media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, dan tentunya ada penerima informasi. Nah, ini hanya sekedar sketsa atau gambaran dari proses komunikasi itu terjadi, ya. Jadi ada sumber, kemudian ada saluran, dan ada penerima. Nah, pada tahun 1947 menurut Shannon dan Weaver bahwa unsur-unsur komunikasi itu ada sumber, ya, ini sama, ya, ada saluran atau media, kemudian ada berita atau informasi apa yang disampaikan, kemudian tentunya ada penerima atau audiens, serta tujuan dari komunikasi itu apa, ya. Jadi ada pengembangan dari teori sebelumnya. Nah, ini sketsanya, ya. Jadi ada sumber, siapa yang memberikan informasi, kemudian melalui media apa, kemudian berita apa atau informasi apa yang diberikan, kemudian setelah diterima oleh penerima atau audiens, tentunya memiliki tujuan dari komunikasi itu apa yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, tujuan-tujuan dari komunikasi. Nah, di sini ada unsur komunikasi yang lebih komplit lagi, yang lebih lengkap, ya. Yang pertama adalah adanya sumber, kemudian ada pesan yang akan disampaikan apa, kemudian melalui media apa atau perantaranya, kemudian ada penerima atau komunikan. Nah, di sini ada umpan balik atau feedback dari penerima, ya. Jadi setelah disampaikan informasi, setelah dicerna, tentunya ada feedback dari penerima. Nah, kemudian adanya hasil atau akibat atau efek dari komunikasi yang disampaikan kepada si penerima, ya, ataukah lingkungan sekitar yang kemudian disampaikan suatu informasi tersebut. Nah, sifat-sifat dari unsur komunikasi, ya. Dalam membahas sifat-sifat dari unsur-unsur komunikasi ini, tentunya juga dapat dipelajari pula hambatan-hambatan komunikasi. Ya, jadi kita akan bahas satu-satu dari unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah sumber, ya, atau biasa juga disebut dengan source atau sender, ya, pengirim, penyandi atau encoder, kemudian pembicara atau speaker, originator atau and communicator, yaitu orang, individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara yang memulai kegiatan komunikasi dengan memberi pesan yang disampaikan pada penerima. Supaya komunikasi lancar, perlu kesamaan-kesamaan antara komunikator dan komunikan, ya. Bila berbeda tentang sifat-sifat antara komunikator dan komunikan, bisa saja komunikasi berjalan atau berlangsung, namun akan terjadi hambatan-hambatan komunikasi, ya. Jadi di sini karena tujuan dari komunikasi itu kita ada persamaan persepsi antara informasi dalam informasi yang kemudian disampaikan oleh sumber, ya, sehingga yang disampaikan juga perlu
ada kesamaan-kesamaan ya. Jadi setelah sama dalam hal persepsi, maka komunikasi yang disampaikan itu juga akan mengenai terhadap tujuan yang akan disampaikan atau tujuan dari komunikasi tersebut, tergantung dari ya tentunya tujuan-tujuan komunikasi ini ya tergantung dari masing-masing informasi yang disampaikan. Nah, kemudian ada penerima atau biasa juga disebut dengan receiver ya, audience atau komunikan ya, atau communicate ya, penyandi balik, decoder, khalayak, audience ya, pendengar atau listener atau penafsir atau interpreter, sasaran, tujuan atau destination, yaitu orang yang diajak bicara ya. Jadi ya, penerima informasi itu adalah orang yang diajak bicara. Nanti untuk di materi selanjutnya kita akan bahas siapa saja yang disebut dengan penerima itu ya. Jadi supaya komunikasi lancar perlu kesamaan-kesamaan antara komunikator dan komunikan ya. Bila komunikator mempunyai banyak persamaan dengan komunikan, maka komunikasi akan lebih mudah bila dibandingkan dengan komunikator dan komunikan yang banyak perbedaannya ya. Jadi misalnya ada kesamaan profesi misalnya, kemudian kesamaan cara pandang ya, kesamaan mungkin jenis kelamin mungkin ya akan berpengaruh ya, tentunya karena ada juga orang yang kemudian merasa canggung dengan berkomunikasi dengan yang berbeda lawan jenis. Kemudian mungkin ada kesamaan dalam hal keturunan, kemudian dari dalam hal ras ya atau antar bangsa. Nah, ini akan menjadikan proses komunikasi ini menjadi lebih mudah jika banyak kesamaan-kesamaan antara komunikator dengan komunikannya dibanding dengan apabila dengan banyak perbedaan ya. Jadi misalnya orang Inggris kemudian berkomunikasi dengan orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Inggris. Nah, ini kan akan menjadikan informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator akan menjadi sulit kemudian untuk diterima oleh komunikan, bahkan tidak dimengerti sama sekali ya, karena ada perbedaan-perbedaan ya. Dalam hal ini adalah perbedaan bahasa ya, di mana bahasa Inggris ini tidak dimengerti oleh orang Indonesia yang memang tidak tahu sama sekali bahasa Inggris misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian sifat-sifat komunikator atau komunikan antara lain yang pertama adalah communication skill-nya, yaitu keterampilan berkomunikasi ya. Misalnya komunikasi dengan orang yang mempunyai keterampilan berkomunikasi yang sebanding atau seimbang, maka komunikasi akan lebih mudah daripada komunikasi dengan orang yang keterampilan berkomunikasinya rendah ya. Jadi misalnya ada orang yang kemudian datang ke kota misalnya ya, kemudian belum terlalu fasih berbahasa Indonesia misalnya, masih dalam pengaruh bahasa daerah ya. Nah, tentunya ini akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses penerimaan informasi ataukah penyampaian informasi kepada orang lain. Nah, ini akan menjadi hambatan sehingga tujuan dari komunikasinya itu tidak akan tercapai ya. Nah, apabila keterampilan berkomunikasinya juga tidak seimbang. Nah, satunya berbicara misalnya menggunakan bahasa sehari-hari, kemudian yang satunya menggunakan bahasa dengan memilih kata-kata atau diksi yang kemudian sangat jarang kemudian digunakan di masyarakat. Nah, ini akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi juga ya. Nah, kemudian ada attitude atau sikap ya. Sikapnya acuh tak acuh dalam berkomunikasi tentu juga akan menghambat ya. Contohnya di atas, bila orang yang memberi penyuluhan kredibilitasnya tidak baik, maka apa yang dikatakan penyuluh tersebut tidak dipedulikan oleh sasaran ya. Nah, tentunya perlu usaha yang lebih keras bagaimana materi penyuluhan tersebut bisa dibawakan secara menarik dan mudah dimengerti oleh sasaran, dan kadang-kadang segi entertainment juga sangat diperlukan. Ya, jadi misalnya kita ini orang baru di tengah-tengah masyarakat, kita mau melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi tentang obat misalnya ya. Nah, orang lain kemudian merasa siapa kamu gitu kan, datang ke tempat kami memberikan penyuluhan dan tidak dikenal sama sekali ya, orang cuek begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh penyampai informasi ya, sehingga ujung-ujungnya informasi atau pesan yang ingin disampaikan dalam
kegiatan sosialisasi itu tidak mencapai sasaran seperti itu. Nah, makanya ini perlu usaha yang keras ya, bagaimana caranya pemberi penyuluhan itu menyuguhkan sesuatu yang menarik ya, misalnya mungkin dari segi materinya ya, kemudian penyampaian presentasi, kemudian model presentasinya seperti apa, dan kadang-kadang di sini dikatakan bahwa kadang-kadang segi entertainment juga sangat diperlukan ya, jadi misalnya ada humorisnya sedikit ya, kemudian ada segi relaksasi mungkin ya, kemudian ada game-gamenya. Nah, itu akan menarik perhatian orang sehingga informasi yang kita sampaikan juga kemudian akan dipahami dan dimengerti oleh peserta penyuluhan seperti itu. Nah, kemudian knowledge atau pengetahuan ya. Kalau pengetahuan orang yang kita ajak berkomunikasi pengetahuannya rendah, tentunya kita harus menyesuaikan ya. Jadi kalau kita misalnya berbicara di tengah-tengah masyarakat tentang obat, maka janganlah menggunakan istilah-istilah kefarmasian, misalnya antipiretik lah, ya analgetik lah, antiinflamasi lah, ya antiretroviral ya. Seperti itu, jangan digunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang umum di masyarakat, misalnya ini obat demam, ini obat anti sakit, obat anti bengkak ya, seperti itu, sehingga informasi yang kemudian kita sampaikan itu bisa ngena dan mencapai sasaran ya. Nah, jangan menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan sistem mereka. Bila kita mengetahui sampai seberapa jauh pengetahuan sasaran penyuluhan kita, maka lebih mudah dalam mendesain penyuluhan. Jadi kita harus tahu audiens kita ini rata-rata pendidikannya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya rata-rata atau sebagian besar itu tingkat pendidikan itu misalnya SD, SMP ya, bukan sarjana ya, kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan seperti itu. Jangan ujuk-ujuknya kita mau show off atau pamer di depan orang, malah informasi atau pesan yang akan kita sampaikan itu tidak sama sekali dimengerti oleh sasaran penyuluhan ya, seperti itu. Oke? Nah, kemudian sosial sistem atau sistem sosial ya. Bagaimana sistem sosial mereka harus kita ketahui ya, supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Karena sering muncul juga kecurigaan kalau sistem sosialnya berbeda, sehingga perlu pendekatan yang berbeda pula. Jadi sistem sosial di masyarakat kita harus kenal dengan baik jika kita ingin melakukan suatu proses penyuluhan di lingkungan suatu masyarakat seperti itu ya. Jadi harus mengenal adat istiadatnya mungkin ya, kemudian sedikit sistem sosialnya seperti apa yang berlaku di sini, aturan-aturan apa yang berlaku di sini, bagaimana cara orang berkomunikasi di daerah ini, di masyarakat ini seperti apa ya, itu harus diketahui oleh penyampai informasi atau penyampai pesan, sehingga informasi yang kemudian kita sampaikan itu tidak dianggap sebagai angin lalu oleh sasaran penyuluhan misalnya ya, yang menjadi target kita atau audiens kita seperti itu. Nah, kemudian ada culture atau budaya ya, bagaimana kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, ini nyambung juga dengan tadi ya, sosial sistemnya. Jadi kita sedikit tahulah tentang kebudayaan masyarakat, sehingga ketika kita mau mengambil contoh, mungkin kita bisa mengangkat contoh budaya apa masyarakat ini, misalnya masyarakat di distrik ini misalnya menggunakan daun gatal untuk pengobatan analgetik ya. Nah, itu budaya masyarakat yang ada di masyarakat seperti itu, sehingga wah, ini kena nih dengan budaya masyarakat ini, sehingga orang lebih tertarik mendengarkan informasi yang kita sampaikan, karena ada sangkut pautnya dengan kebudayaan atau culture di tengah-tengah masyarakat tempat kita memberikan penyuluhan. Nah, kemudian yang ketiga, unsur penting yang lainnya adalah berita ya, pesan atau message yang perlu dalam pesan ini adalah unsur-unsur pesan ya, bagaimana mengemas pesan hingga enak dicerna, mulai dari masyarakat yang pendidikannya rendah sampai tinggi. Nah, ini biasanya cara menyampaikan pesan enak dibaca dan mudah diterima dan tak terlalu banyak memerlukan energi untuk dimengerti. Ya, jadi kita lihat kondisi audiens kita ya, kemudian kita lihat tingkat pendidikannya itu rata-rata apa gitu ya, tingkat masyarakatnya seperti apa ya, sehingga kita memilih diksi atau kata-kata yang enak dicerna, mudah dicerna ya, mudah dimengerti, sederhana, tapi informasi yang disampaikan, yang akan disampaikan itu tepat sasaran ya. Jangan ucuk-ucuk
menggunakan kata-kata yang tingkat tinggi, orang nggak mengerti gitu ya. Misalnya pakai kata-kata diabetes mellitus adalah suatu penyakit degeneratif yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan metabolisme, gitu pusing orang dengarnya ya. Jadi pakai bahasa yang sederhana ya, misalnya diabetes itu adalah suatu kondisi di mana kita itu punya kadar gula yang tinggi di dalam darah ya, seperti itu misalnya. Jadi usahakan memilih kata-kata yang sederhana ya, mudah dicerna dan mudah diterima oleh audiens kita. Nah, dalam hal elemen pesan ini, yang hendak kami tonjolkan di sini adalah bagaimana mengemas pesan sehingga sesuai dengan kondisi dan situasi dan maksud dari komunikasi ya. Dimana pesan itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah makna ya, kemudian simbol untuk menyampaikan makna, kemudian bentuk atau organisasi pesan. Ya, di sini ada pesan itu bisa dalam bentuk verbal atau bisa dalam bentuk non verbal. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Untuk menyampaikan pesan, terutama pesan kesehatan, dalam komunikasi kesehatan, mahasiswa diharuskan membuat media kesehatan yang digunakan untuk penyuluhan atau promosi kesehatan. Ya, jadi misalnya membuat media dalam bentuk poster, dalam bentuk flyer, atau bahkan dalam bentuk video, seperti itu. Jadi harus membuat perencanaan komunikasi kesehatan dan membuat medianya, jadi juga membuat skenarionya ya. Di sini ada perencanaan komunikasi. Jadi kita rencanakan ini informasi apa yang kita mau sampaikan ya. Jadi kita rancang konsepnya. Misalnya kita mau bikin dalam bentuk infografis misalnya ya, new normal di kampus. Kita masukkan informasi-informasi apa yang ada dalam situ. Nah, dalam bentuk infografis, dalam bentuk poster seperti itu ya. Nah, lebih bagus kalau dalam bentuk audio visual atau dalam bentuk video. Nah, ini akan semakin mudah dicerna. Seperti itu. Nah, kalau perencanaan komunikasi kesehatan diharapkan seperti model P-Proses, ada analisis ditambah hasil evaluasi media dapat digunakan untuk mendesain media. Setelah media didesain, dibuat draftnya, kemudian diuji coba atau pretest ya. Pretest sampai beberapa kali sampai media itu betul-betul baik, lalu diproduksi. Setelah diproduksi, media digunakan untuk penyuluhan atau untuk promosi kesehatan. Nah, ini konsep yang istilahnya kita mengadakan gladi resik gitu ya di lingkungan, mungkin teman-teman kita aja dulu melakukan pretest atau uji coba terhadap materi yang kemudian akan disampaikan di halayak ramai atau di masyarakat, seperti itu. Karena nanti ada proses evaluasinya ya, karena setiap proses penyuluhan atau sosialisasi mengenai misalnya obat-obatan itu harus dievaluasi ya, tingkat pengetahuan masyarakat sebelum diberikan informasi dan setelah diberikan informasi. Nah, kemudian unsur berikutnya itu adalah channel, yaitu media atau saluran baik itu dalam bentuk verbal maupun non verbal, bisa juga langsung atau tatap muka lewat media surat kabar, bisa melalui radio, kemudian TV, telepon atau OHP. Nah, OHP ini jadul banget ya. Sekarang saluran ini amatlah sangat membantu dalam komunikasi, termasuk komunikasi kesehatan. Ya, sebaiknya memilih lebih dari satu saluran komunikasi supaya komunikasi cepat diterima halayak. Saluran dapat tatap muka melalui media atau alat melalui radio misalnya, melalui telepon sampai pada internet. Nah, sekarang media teknologi komunikasi itu semakin berkembang ya, sehingga kita bisa melakukan suatu proses penyampaian pesan atau promosi kesehatan ataupun sosialisasi terkait dengan obat itu dengan media apapun itu gitu ya, bisa melalui surat kabar ya. Kemudian yang lebih paling canggih sekarang itu mungkin kita bisa melalui media sosial kita dalam bentuk video ya, masukin ke YouTube, nah kemudian di share linknya kepada orang-orang, seperti itu ya. Apalagi sekarang corona, nah jadi kita bisa membuat komunikasi dalam bentuk video seperti itu ya. Nah, itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, komunikasi sebetulnya adalah keadaan yang berproses ya. Proses berproses, artinya dalam keadaan itu komunikator juga komunikan secara saling bergantian, karena ada feedback antara komunikan dengan komunikator. Jadi misalnya kita menyampaikan informasi ya kepada orang. Nah, ketika informasi itu sampai kepada komunikan tersebut, maka komunikan tersebut otomatis akan melakukan feedback kepada kita. Misalnya bertanya ya. Misalnya bertanya
tentang suatu hal yang kemudian kita sampaikan sampai dia mengerti. Nah, itu juga kita akan ataukah komunikan itu menyampaikan suatu informasi yang berbeda dengan kita, tapi masih ada keterkaitan antara informasi yang kita sampaikan kepada komunikan. Nah, itu akan secara tidak langsung menjadikan kita menjadikan komunikator juga bertindak sebagai komunikan, karena ada feedback. Jadi ada dua arah seperti itu. Sehingga sifat-sifat komunikator dan komunikan adalah terdiri dari 5 sifat yang terdiri dari keterampilan berkomunikasi, ya, ini penting sekali. Kemudian ada sikap, ya, ada sikap attitude ketika kita melakukan komunikasi, ya. Kemudian ada pengetahuan, ya, tentunya pengetahuan ini sangat perlu, ya, apalagi kalau kita mau memberikan informasi atau mengedukasi pasien terkait dengan obat, maka pengetahuan kita tentang obat-obatan, ya, terutama dalam hal ini adalah farmakologi, ini sangat-sangat dibutuhkan, ya. Jangan sampai kita seorang farmasis lulus D3 dari sini, kita tidak sama sekali tidak mengetahui tentang obat-obatan, ya, bagaimana cara kerja paracetamol, aturan pakai dari paracetamol seperti apa, kita tidak tahu, ya. Buat apa kita kuliah di farmasi kalau nggak tahu, ya. Tujuan kita kuliah di farmasi tahu tentang obat, bagaimana cara aturan pakainya, mekanisme kerjanya, efek sampingnya, dosisnya dan sebagainya. Seperti itu, ya. Ini sangat penting pengetahuan. Saya tekankan bahwa pengetahuan atau knowledge di bidang farmasi, kalau Anda mengaku sebagai seorang farmasis, maka itu wajib Anda ketahui, ya. Seperti itu. Kemudian juga sistem sosial dan juga kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Dalam keseluruhan komunikasi, maka dapat dibedakan 3 proses penting, yaitu yang pertama adalah encoding, yaitu proses pembuatan kode atau pengkodean, yaitu proses penterjemahan rangsangan, ya, rangsang, informasi, gagasan, dan lain-lain ke dalam bentuk lambang-lambang agar dapat dikirimkan melalui saluran tertentu yang sesuai dengan media yang dipakai. Jadi pada proses komunikasi itu tidak melulu secara verbal, ya, tapi ada juga dalam bentuk pengkodean, misalnya rambu-rambu lalu lintas seperti itu, ya, rambu-rambu lalu lintas tulisan P, arsir, dilarang parkir. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi atau penyampaian informasi. Kemudian ada decoding, ya, atau penyandian atau penterjemahan kode, yaitu proses menerjemahkan lambang-lambang ke dalam bentuk kumpulan informasi yang utuh. Nah, proses encoding dan decoding dalam proses komunikasi dapat terjadi baik pada komunikator maupun terjadi pada komunikan. Ada umpan balik, ya, umpan balik atau feedback, yaitu respon yang timbul akibat dipahaminya komunikasi. Nah, ini tadi yang saya katakan, ya, bahwa ketika komunikan itu sudah mengerti tentang informasi yang disampaikan oleh komunikator, maka pasti ada feedback yang terjadi, ya. Nah, feedback ini bisa berupa pertanyaan ataukah bisa berupa pernyataan, ya, merupakan lanjutan dari proses recording. Umpan balik dapat berupa informasi baru. Nah, tadi, ya, ada informasi baru disampaikan terkait dengan informasi yang sudah disampaikan oleh komunikator di awal, ataukah bisa juga dalam bentuk pertanyaan, ya, seperti itu. Nah, pesan berasal dari sumber dan ditujukan pada sasaran, ya. Pesan bisa berupa kata-kata, gambar ataupun simbol-simbol. Perlu kesamaan pengalaman, kesamaan pengertian dan lain sebagainya. Nah, ini rangkuman, bisa dikatakan rangkumannya dari komunikasi ini, ya. Jadi tidak melulu berupa verbal seperti saya menyampaikan informasi terkait kuliah ilmu komunikasi seperti ini, tidak, ya, bisa juga dalam bentuk gambar ataupun simbol-simbol, ya. Sekarang banyak sekali media-media atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat poster, membuat flyer, ya, membuat infografis misalnya, seperti itu. Jadi kita perlu menguasai hal-hal soft skill seperti itu, karena ini akan sangat terkait dengan jika kita terjun ke masyarakat nanti. Nah, komunikasi mengalami perkembangan pesat dari komunikasi langsung atau lisan, kemudian komunikasi melalui tulisan, kemudian sampai sekarang dapat komunikasi jarak jauh tanpa melihat batas ruang dan waktu, ya. Jadi ketika kita belum mempunyai handphone, maka kita hanya bisa melakukan komunikasi lewat lisan dan melalui tulisan. Tapi sekarang kamu ada di Amerika, saya ada di Indonesia, kita bisa langsung video call, kita bisa langsung WA-an, ya, bisa Skype-an seperti itu. Nah, berlangsung proses komunikasi, ya, tanpa melihat batas ruang dan waktu. Nah, ini akan mempercepat proses komunikasi atau informasi itu, ya. Kamu ada di Australia, saya ada di Jayapura, ya,
kamu email saya seketika itu, tunggu nggak sampai 1 menit, email kamu sudah sampai ke tangan saya, dan informasi yang ingin Anda sampaikan kepada saya itu bisa saya langsung lihat, seperti itu ya. Coba bayangkan kalau masih pakai metode lisan dan metode tulisan ya. Lisan, Anda di Australia, saya di Jayapura, Anda harus naik pesawat dulu ya, kemudian baru sampai ke rumah saya, naik naik kendaraan mobil, baru sampai ke rumah saya, baru menyampaikan. Nah, itu kan butuh waktu yang lama dan juga biaya yang lebih mahal, seperti itu ya. Nah, jika dikaitkan dengan penyuluhan kesehatan, maka pengertian komunikasi tidak hanya merupakan proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima saja, tetapi harus dapat membawa si penerima berita ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan oleh komunikator. Nah, jadi tadi tujuan komunikasi itu adalah memberikan pengaruh terhadap komunikan ya. Jadi misalnya kita melakukan suatu proses, kita melakukan suatu penyuluhan cara mencuci tangan dengan baik ya, dimana kita anggap semua orang yang mengikuti penyuluhan itu belum mengetahui proses mencuci tangan dengan baik ya, dengan baik. Nah, ketika kita sudah melakukan proses penyuluhan, menyampaikan informasi kepada audiens kita, maka harapannya audiens yang kita sampaikan informasi itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi bisa merubah pola perilaku masyarakat yang tadinya mencuci tangan itu belum sesuai dengan standar, sehingga setelah kita sampaikan informasi, mereka sudah bisa mencuci tangan dengan baik dan betul ya, seperti itu. Ada perubahan tingkah laku ya, yang diinginkan oleh penyampai pesan atau komunikator kepada audiens atau komunikan. Sebetulnya, penyuluhan kesehatan merupakan proses komunikasi yang ditujukan untuk mengatasi ketidaktahuan atau ignoransi atau keacuhan ya, ketidaktahuan karena terkungkungnya masyarakat dari norma yang telah lama berlaku yang dianggap benar walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang berlaku sekarang. Memang tidak semua norma sesuai dengan kesehatan, maka satu-satunya jalannya itu melalui usaha merubah perilaku mereka dengan cara memberikan informasi secara terus-menerus. Ya, mungkin seperti ini contohnya ya. Jadi mungkin ada mitos-mitos di masyarakat ya, misalnya, orang hamil itu tidak boleh minum air dingin ya, nanti perutnya tambah besar, bayinya itu besar dan sebagainya. Padahal secara fakta ilmiah itu tidak ada kaitannya ya. Jadi misalnya yang ada itu adalah minum air dingin tambah jus apa gitu ya, bikin manis ya, otomatis bayinya akan besar karena jumlah kalori yang diserap oleh bayi itu juga semakin besar, seperti itu. Misalnya, orang makan durian hamil muda itu nanti bisa buat keguguran, padahal itu sebenarnya mitos ya, sebenarnya itu mitos, faktanya enggak ya, seperti itu. Nah, merubah perilaku adalah usaha pendidikan ya, ini adalah pendidikan. Membimbing ya, mendidik orang supaya bisa perilakunya itu berubah. Pendidikan terutama menginformasikan barang baru. Agar produk baru tersebut sampai kepada masyarakat, maka harus diinformasikan atau dikomunikasikan ya, seperti itu. Jadi misalnya nih, mengedukasi masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker selama masa pandemi ini. Nah, dulu kan orang ya event-event aja gitu ya, nggak menggunakan masker, ya terserah gitu kan. Nah, tapi sekarang ini menjadi suatu tren baru, kewajiban yang baru yang kemudian harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat ya, warga masyarakat dunia ya, seperti itu, menggunakan masker ketika berada di luar rumah untuk menekan angka atau memutus rantai penyebaran COVID-19, seperti itu. Nah, ini harus membutuhkan usaha yang besar dari komunikator agar apa yang disampaikan itu kemudian bisa merubah pola sikap atau pola perilaku dari masyarakat ya. Jadi maksud komunikasi kesehatan adalah identik dengan promosi atau penyuluhan kesehatan, hanya saja dipandang dari sudut komunikasi atau bahasa komunikasi. Nah, konteks ya, komunikasi tidak dalam ruang hampa sosial tapi dalam konteks atau situasi tertentu. Jadi dipengaruhi oleh aspek fisik, misalnya iklim, cuaca, suhu ya, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta, media atau alat yang digunakan
Ini akan berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan. Iklim misalnya cuacanya lagi mendung-mendung, enak banget buat tidur. Aduh, ngantuk ini dengar materi lagi gitu kan. Nah, itu kan akan membuat informasi itu menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Ya, penataan tempat duduk itu, tempat duduk harus nyaman, jumlah peserta juga harus kita perhatikan ya. Media atau alat yang digunakan ya, kalau jumlah pesertanya besar berarti kita harus menggunakan media atau alat yang kemudian memungkinkan suara kita itu bisa sampai ke barisan paling belakang dan menjangkau seluruh peserta ya. Kemudian aspek psikologi seperti sikap ya, kecenderungan, prasangka, emosi. Jangan kemudian ujuk-ujuk kita membawa permasalahan di rumah atau permasalahan pribadi dalam selama kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Nah, ini akan sangat berdampak pada informasi yang akan kita berikan. Jangan sampai kita terbawa emosi ya, kemudian ada audiens atau audiens yang bertanya dan kemudian kita apa gitu sehingga kita bawaannya baper gitu kan, emosi gitu, seperti itu. Nah, kemudian aspek sosial ya, seperti norma-norma yang ada di masyarakat, kemudian nilai sosial dan karakteristik budaya. Juga aspek waktu ya, kapan dilakukan ya, kemudian harinya, jam berapa, pagi, sore, siang, malamnya. Ini harus diperhatikan semua. Jangan sampai kita melakukan misalnya proses penyuluhan itu di malam hari jam 10 orang udah pada ngantuk gitu kan. Pada siang hari misalnya jam 1, jam 2 ya. Pilihlah jam-jam atau waktu-waktu di mana orang itu masih fresh, masih segar-segarnya dalam menerima materi yang akan kita sampaikan. Ya. Kemudian konteks komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial ini tadi sudah ya. Oke. Sampai di sini dulu materi kita ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya, masih seputar ilmu komunikasi dulu secara umum ya. Oke, kita tutup dulu perkuliahan kita untuk kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjut ke materi berikutnya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti oleh mahasiswa sekalian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.